Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. lanjut. Zan, Alhamdulillah baik-baik saja Pak Uki. Nah, kita malam ini berbincang-bincang sedikit ya Pak Ifzan ya. Oh, boleh Pak Uki. Oke. Kurang lebih di 15 menit ke depan kita akan sedikit berbincang-bincang. Suara Mak. Saya melihat-lihat nih Pak Ifzan nih sepertinya ada kendala atau ada problem yang dihadapi oleh Pak Ifzan. Kira-kira yang membuat Pak Ifzan belakangan ini lemas-lemas itu apa kendalanya ya Pak Ifzan? Iya Pak Uki, benar ini Pak Uki. Saya untuk beberapa hari terakhir ini yang saya hadapi ini terutama di permasalahan siswa ini kok kelihatan kedisiplinan siswa ini agak menurun gitu. Terutama di saat masuk jam mata pelajaran gitu. Siswanya mulai kayak berakal gitu. Mesti kita cari dulu siswanya baru nyampe ke kelas. Itu sih yang apa istilahnya permasalahan yang ada yang saya alami gitu. Terus kan buat takutnya kalau dibiasakan ini berpengaruh ke teman-temannya yang lain di kelas-kelas lain gitu Pak. Baik Pak Ifzan. Jadi Pak Ifzan beberapa waktu belakang ini mengalami kendala terhadap perilaku siswa yang kurang disiplin ya Pak Ifzan ya. Iya. Kira-kira sesungguhnya harapannya Pak Ifzan sendiri itu apa terkait dengan siswa Pak Ifzan? Harapannya Pak Ifzan itu bagaimana kira-kira? Harapannya saya sih Pak Uki paling tidak itu siswa itu di saat jam mata pelajarannya itu paling tidak udah ada di dalam kelas gitu menunggu gurunya gitu ya, ini yang saya harapkan supaya efisiensi waktunya itu sesuai gitu. Ini kadang-kadang untuk mencari siswa ini butuh waktu 15 menit, 20 menit. Kan sia-sia waktu yang ada gitu. Saatnya mereka masuk jam 7.15, kita cari dulu ya. Waktunya itu terbuka sia gitu. Itu sih harapan paling tidak itu siswanya sudah standby di kelas gitu. Itu sih Pak Uki yang kita harapkan gitu. Artinya dari kegiatan pada malam hari ini, dari bincang-bincang kita pada hari ini, Pak Ifzan bisa mendapatkan hasil atau pemecahan bagaimana supaya siswa Pak Ifzan ini bisa kembali disiplin, bisa tepat waktu, tidak lagi memakan waktu pada saat memulai pelajaran, begitu Pak Ifzan ya? Iya. Memang apa istilahnya kalau lengkap siswanya, kalau memang misalkan 90% hadir mungkin ya enggak begitu berpengaruh gitu. Ini kadang-kadang sampai 60%, 40-30%-nya yang enggak ada di kelas. Takutnya nanti pas berjalan waktu, pas belajar, tiba-tiba itu terpotong lagi pembelajaran. Intinya kita mau ngulang dari awal, serba-serbi gitu kita loloskan ini siswa yang baru datang, tahukah apakah dia tahu tujuan pembelajaran dan sebagainya gitu. Oh baik. Kalau berdasarkan identifikasi dari Pak Ifzan sendiri, kira-kira penyebab siswa-siswa Pak Ifzan bisa sampai terjadi seperti itu kira-kira apa ya Pak Ifzan? Ini sebenarnya awalnya sih normal saja ini Pak Uki yang awal-awalnya, tapi semenjak minggu terakhir ini memang kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan ekstra kan. Kemarin itu menghadapi apa istilahnya, menghadapi hari ulang tahunnya KSB gitu kan, banyak kegiatan betul, yang istilahnya tidak
jam aktifnya itu diambil gitu untuk kegiatan itu. Jadinya masih berpengaruh mungkin di sini. Itu yang saya lihat. Jadinya keenakan siswanya gitu yang saya lihat. Oh baik. Jadi ada Pak Ibzan sudah mengidentifikasi bahwa kejadian belakangan ini dikarenakan beberapa waktu memang belakangan terakhir terutama di bulan November ya Pak Ibzan ya. Ya. Yang kurang efektif kegiatan pembelajarannya. Ya. Nah, terkait hasil identifikasinya Pak Ibzan, untuk Ya. memperbaiki kondisi kembali seperti sedia kala, Pak Ibzan, kira-kira hal-hal apa saja yang Pak Ibzan rencanakan akan lakukan supaya Ya, siswa Pak ini Ibzan kan, ini kembali ya, ya, disiplin? ya. Untuk ke depan, untuk yang kemarin yang pernah saya lakukan pertama itu konfirmasi ke wali kelas. Itu intinya kerjasama kami dengan wali kelas. Terus saya konfirmasikan lagi ke guru BK, guru BP. Intinya dua itulah yang saya lakukan. Intinya kita menggiring siswa gitu, anunya apa sama wali kelas, misalnya menyampaikan informasi, memotivasi lagi gitu. Itu yang saya lakukan, apa istilahnya, tindakan yang saya lakukan itu untuk supaya siswanya itu kembali disiplin itu Pak Uji. Oh, baik. Jadi Pak Ibzan sudah berupaya dengan mencoba memotivasi siswa kembali. Ya, Terus juga ada kolaborasi saya dengar tadi ya Pak Ibzan ya. ya, Ada ya, ya. kolaborasi dengan wali kelas dan guru BP. Dari rencana aksinya Pak Ibzan ini tingkat keefektifannya kira-kira bagaimana Pak Ibzan kalau menurut Pak Ibzan? Kalau saya lihat masih ada saja ini anunya yang apa istilahnya, belum terlalu maksimal ini untuk minggu-minggu ini. Mungkin kedepannya mungkin akan lebih intens, mungkin kita sama wali kelas dan DP mungkin akan lebih berpengaruh mungkin. Memang untuk beberapa hari terakhir ini masih saja ada saja yang apa istilahnya yang kurang disiplin gitu. Siap. Intinya tindakan ini akan lebih tetap dilakukan gitu intinya ini. Kolaborasi saya dengan wali kelas dan guru BP. Siap. Tapi apa sudah ada perbaikan dari sebelumnya Pak Ibzan? Sebelum melakukan Ada sih Pak Uki, ada perbaikannya ini, cuma kurang begitu signifikan gitu ini. siap. Masih saja ini harus kita nyari dulu, guru BP-nya harus kita sama-sama gurunya nyari gitu. Baik. Jadi tetap perlu dioptimalisasi ya Iya, Pak perlu Ibzan ya. dioptimalkan. Ini memang kayaknya ya ini perlu ekstra lagi ini anunya ini. Malum kita kan jurusannya cowok semua Pak Uki ini. Siap memang. Memang dengan siswa-siswa cowok ini ya sikap-sikapnya pun agak berat juga ya Pak Ibzan ya. Iya, 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 iya. Harus sabar kita ini. Harus lebih ekstra sabar gitu. Ya. Agar lebih optimal, benar-benar optimal dan kembali kepada posisi siswa kembali disiplin. Kira-kira langkah tanggung jawab yang bisa Pak Ibzan lakukan lagi untuk lebih mengoptimalin kira-kira apa Pak Ibzan? Ya, ini kalau saya pikirkan ini memang target kedepannya saya ini kalau masih siswanya bermasalah, Kak, misalkan yang saya identifikasi siswanya itu saja, mungkin siswanya yang nggak mau berubah dari tingkat kedisiplinan, mungkin ada saya mau terapkan itu pemanggilan orang tua mungkin. Siapa tahu orang tuanya mau didengar gitu. Kan kita dari saya pribadi sudah tatap muka gitu, dari wali kelas sudah, BP sudah. Nah, siapa tahu orang tuanya yang bisa membantu kami. Itu mungkin jalan yang paling bagus menurut saya yang akan kita terapkan. Baik, jadi Tapi luar biasa. kalau menurut saya ini kalau
konsisten kami. Pak Ifzan? Siswa yang masih bebal gitu, yang mungkin panggilan tua itu aja. Itu saja mungkin Pak Uki. Oh, baik, artinya Pak Ifzan plan A sudah berjalan ya Pak Ifzan ya. Ini saya melihat luar biasa Pak Ya, Ifzan ini. plan A sudah berjalan. Plan A sudah berjalan, masih ada plan B yang dipersiapkan. Putus-putus Pak Uki suaranya. Pak Ifzan juga tadi putus-putus, mohon maaf Pak Ifzan. Pak Ifzan, bisa dengar Pak Ifzan? Atau sinyal saya yang bisa putus-putus tadi Pak Uki. Iya, tadi Pak Ifzan juga Oke, putus-putus lanjut. juga saya dengar itu. Baik. Ya. Jadi Pak Ifzan sudah punya plan A dan udah berjalan. Pak Ifzan juga sudah punya plan B untuk optimalisasi. Artinya ini langkah yang luar biasa sesungguhnya Pak Ifzan. Ya. Langkah yang sangat-sangat luar biasa. Harapan akhir dan Pak Ifzan dengan mengawal program Pak Ifzan ini kira-kira sampai di sebatas mana gitu Pak Ifzan? Ya, kalau saya lihat ini harapan terakhir akan normal kembali lah seperti semula Pak Uki. Intinya keterlambatan apa istilahnya masuk kelasnya itu normal gitu. Paling tidak siswanya sudah nunggu dulu di kelas gitu sebelum gurunya datang. Dan tidak bikin apa istilahnya suasana yang tidak kondusif, intinya mengganggu teman kelasnya yang lain gitu, tidak mengganggu teman kelasnya yang lain. Normalnya itu sesuai waktu yang telah ditentukan gitu masuk kelasnya, itu sih anunya harapan terakhirnya. Siap Pak Ifzan. Luar biasa Pak Ifzan. Saya sudah Ya. melihat plannya Pak Ifzan, perencanaannya Pak Ifzan terhadap permasalahan yang sudah dihadapi oleh Pak Ifzan, sedang dihadapi oleh Pak Ifzan, baik dari sisi plan A maupun plan B-nya Pak Ifzan. Pak Ifzan juga sudah mengambil tanggung jawab yang cukup besar di sana selaku guru mapel ya Pak Ifzan ya. Itu Ya. sudah langkah yang luar biasa. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan juga segala permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ifzan ini bisa kembali lagi seperti sedia kala, tingkat disiplin siswa kembali normal, tidak ada masalah, siswa-siswa tidak perlu lagi Pak Ifzan tidak perlu lagi mencari siswa, tapi siswa sudah standby di kelas sebelum pembelajaran. Mudah-mudahan bisa terrealisasi seperti itu Pak Ifzan. Iya Pak, semoga. Tetap semangat Ya, Pak Pak. Ifzan, Ya Pak pantang Uki. menyerah. Oke, makasih Pak Ifzan. Oke Pak Uki. Baik. Untuk mengefisienkan waktu ini Pak Uki ya. Siap. Kira-kira ini kalau saya lihat ada kekhawatiran mungkin dari Pak Uki ya, kalau saya lihat ya. Untuk mengefisienkan waktu ini, apa tujuan pembicaraan kita malam ini Pak Uki? Kalau saya terkait dengan kebetulan di sekolah kami sudah menggagas komunitas praktisi atau komunitas belajar ya Pak Ifzan ya. Iya. Nah di komunitas belajar itu alhamdulillah dalam beberapa kesempatan kami sudah berjalan, sudah mulai aktif, tetapi betul di beberapa waktu belakangan ini frekuensi keaktifan itu sedikit menurun, gitu Pak Ifzan. Ya, jadi frekuensi keaktifan dari aktivitas komunitas belajar yang
kami gagas di sekolah, yang saya dan rekan-rekan selaku penggeraknya itu aktivitasnya sedikit menurun gitu, Faizan. Iya, iya, iya. Berarti komunitas praktisinya ini apa istilahnya kegiatannya agak berkurang gitu ya, Ogi Iya ya? betul, Faizan. Kurang aktif gitu ya, tapi sudah Iya, berjalan gitu. Oke. Eh, untuk hari ini memang sudah direncanakan kegiatannya Pak Uki ya, pertemuan ini ya. siap. Oke, Jadi sip. jadi sebelum kemarin memang di awal-awal November itu kami aktif berjalan di setiap Sabtu, Pak Ibdan. Oh, ya. Tetapi di belakangan waktu ini, karena di setiap Sabtu ini ada event, ada kegiatan, baik yang itu dengan berkaitan dengan kegiatan Harlah, terus berkaitan dengan kemarin ada peringatan Hari Guru, juga persiapan kami dalam PAS, penilaian akhir semester, itu yang akhirnya berdampak pada aktivitas komunitas belajar kami itu sedikit berkurang, menurun, Pak Yuzan. Iya, iya. Berarti penyebabnya itu yang Pak Uki sampaikan tadi ya, penyebab anunya, apa Iya, jadi kurangnya aktivitas itu ya. penyebabnya itu sebenarnya kalau rekan-rekan sebenarnya semangat, Ya, untuk tetap berkegiatan. Tetapi kami terkendala dengan waktu. Terkendala dengan waktu karena memang dari di awal kami sepakat akan melaksanakan itu kan di hari Sabtu, tapi beberapa waktu belakangan ini di hari Sabtu itu kami mengalami kendala gitu. Walaupun udah dalam program itu sudah kami rancang akan melakukan ini di setiap hari Sabtu oke, gitu. oke. Nah, iya benar, Pak. Oke, Pak Uki, saya lihat tadi ya sebenarnya. Kira-kira tujuan akhir kita pembicaraan kita hari ini kira-kira gimana menurut Pak Uki tujuannya? Tujuan akhir kita gimana? Tujuan akhirnya saya ingin meminta pertimbangan dari Pak Ibzan, eh, bagaimana supaya kami ini di komunitas belajar ini bisa tetap eksis gitu, tetap berjalan terprogramkan ya. Teman-teman juga tetap semangat, tapi memang ada kendalanya adalah eh, teman-teman ini agak terhambat kalau misalkan dilaksanakan di luar jam sekolah gitu. Ini yang menjadi kendala saya juga gitu, Pak Ibzan. Iya. Oke, oke kendalanya ya di saat jam sekolah ya. Kira-kira Iya, yang apa istilahnya kelebihan atau kekuatannya Pak Uki untuk saat ini di komunitas di dalam apa sih dalam melaksanakan komunitas praktisinya itu gimana kira-kira Pak Uki? terkait dengan pelaksanaan sih sebenarnya kami ada option-option bisa terselenggara di waktu-waktu di hari-hari biasa. Di hari-hari biasa itu, tetapi jumlah jamnya itu tidak seperti di hari Sabtu. Kalau di hari Sabtu cukup panjang, di hari biasa ini bisa kita manfaatkan, tetapi dalam durasi yang tidak terlalu panjang gitu, hanya sebatas sampai menunggu absen jam 2 biasanya, Febdan. Itu mungkin sih dilaksanakan. Hambat. Tadi hambatan-hambatannya apa saja Pak Uki? Maaf Pak Uki, apa saja hambatannya tadi Pak Uki? Hambatannya itu yang pertama, program kami nggak berjalan dikarenakan banyak kegiatan-kegiatan di hari Sabtu. Ya, itu ya banyak kegiatan Pak Uki ya. Iya. Oke, hambatan kira-kira hambatan-hambatan tersebut menurut Pak Uki ada solusinya enggak gitu? Ada Ya, itu tadi hambatannya ya Pak Ifdan ya, bahwa memang di ya. setiap Sabtu itu banyak terkendala banyak kegiatan, aktivitas sehingga tidak berjalan. Hambatan yang kedua salah satunya tadinya juga saya jelaskan, keinginan dari rekan-rekan itu inginnya dilaksanakan di saat jam kerja atau jam sekolah. Ketika di luar jam sekolah, keinginan mereka tuh ya sudah gitu, fokus untuk
bisa istirahat dan mengurus keluarga gitu. Tapi ada option-option lain sih untuk dari mengatasi hambatan itu. Optionnya adalah dengan kita mencoba memindahkan kegiatan itu nggak di hari Sabtu, tapi di hari biasa sebelum jam pulang sekolah dengan memangkas durasi. Karena memang kalau di hari biasa itu durasinya biasanya yang kurang bisa panjang gitu Pak Ibzan. Karena terkendala juga siswa biasanya baru pulang jam 12.30 gitu. Iya, iya, iya Pak Uki ya. Solusinya istilahnya dipindahkan di apa istilahnya di hari jam aktif gitu ya, Iya, dipindahkan harinya, dipangkas waktunya. Oke, pangkas ini mungkin waktunya. bisa. Tapi kalau masih terkendala, kira-kira masih ada hambatan menggunakan solusi yang ini, apakah ada solusi lain Pak Uki? Untuk solusi lain, paling kami menawarkan untuk sesi daring, Pak Ifzan. Kalau Daring sesi ya. luring memang sesi luring ketika di kegiatan di luar jam jam sekolah itu banyak rekan-rekan yang menolak. Tetapi memungkinkan jika dilakukan di sesi daring karena di sesi daring kan eh, teman-teman bisa sambil menyimak dan melakukan aktivitas lain gitu. Walaupun pada intinya tetap pada posisi dalam kegiatan belajar juga, tapi bisa sambil bekerja apa atau sambil mengasuh anaknya dan sebagainya. Itu paling sih solusi plan B-nya dengan kita melakukan dengan sesi daring di luar jam pelajaran, di luar jam sekolah, Pak Yuzan. Oke, Pak Uki. Dari kalau saya lihat anunya itu ya bisa-bisa saja Uki, Pak Uki ya. Iya. Oke, selanjutnya Pak Uki, apa rencananya Pak Uki ini untuk supaya tercapai tujuannya yang tadi? Kan ada 3 solusi. Apa rencananya Pak Uki untuk mencapai tujuannya? Baik, rencananya saya akan tetap mencoba eh, bernegosiasi. Saya Ya. mencoba bernegosiasi, saya kolaborasi pastinya kan rekan penggerak komunitas saya kan itu ada beberapa orang. Jadi di komunitas praktisi itu ada beberapa rekan penggerak komunitas Pak Ifzan yang masuk ke dalam kepengurusan. Pertama saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dulu, rekan-rekan penggerak komunitas dengan tadi option-option tadi pilihan option waktu yang saya sampaikan. Yang kedua, setelah kita sepakat setelah berkolaborasi, saya akan mencoba membawa hasil kesepakatan saya dengan rekan-rekan penggerak itu untuk bernegosiasi ke rekan-rekan guru lainnya, anggota dari komunitas praktisi lainnya. Bagaimana kita sepakat atau enggak dengan pilihan-pilihan A, B atau C, tergantung nanti seberapa banyak yang mereka setujui ya itu yang kemungkinan besar kita akan jalani gitu Pak Ifzan. Ya, 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 ya. Oke, rencananya sudah tadi apa istilahnya bernegosiasi, berkolaborasi gitu kan Pak Uki ya sama Siap. teman-temannya. Oke. Ini ada 3 opsi yang saya lihat tadi ya, yang saya dari penyampaian Pak Uki ada A, B, C ya, yang dibilang tadi. Kira-kira apakah ada skala prioritas dari yang 3 gitu? Untuk skala prioritasnya Pak Ifzan tadi saya mencoba bernegosiasi untuk pindah pindah jadwal di hari biasa, tapi dengan mencoba untuk bernegosiasi kalau bisa ya lebih-lebih sedikit dari jam pulang sekolah gitu. Jadi nggak terlalu kita buru-buru banget di komunitas praktisi itu. Itu sih harapannya sebenarnya Febzan. Kita lakukan pemindahan jadwal tapi tidak terpangkas waktu gitu. Dan skala prioritas itu yang saya coba kejar untuk negosiasikan gitu. Kalau memang itu terkendala pada akhirnya ya saya akan mencoba akan tetap melaksanakan di luar melaksanakan di hari biasa tapi ya dengan terpotong durasi itu saya rasa tidak masalah gitu. Dengan misalkan pembahasan-pembahasan lainnya nanti bisa dilakukan di grup WA ataupun sambil di forum-forum diskusi lainnya gitu Pak Yuzan. Oh iya, ini pindah jadwal ya, apa istilahnya skala prioritasnya nih Pak Uki ya? Iya. Oh iya.
Karena memang terus terang di hari Sabtu ini sekarang kita banyak banyak sekali kegiatan gitu Pak Ibzan. Kalau dibiarkan terus-menerus, nanti programnya tidak jalan, sudah terlanjur tidak jalan, akhirnya malah bisa bubar takutnya komunitas praktisi ini karena Ya, ya, aktivitasnya yang ya. tidak berjalan. Insya Allah, ya, ya. Insya Allah kalau sama-sama semangat komunitas praktisinya enggak bakalan nano, Pak Uki. Ini kan Siap, terkendala dengan apa sebenarnya kegiatan, gitu kan Pak Uki siap. ya. Ya. Oke, selanjutnya kira-kira Pak Uki strateginya yang akan dilakukan supaya tercapai gitu yang disampaikan tadi itu. Selain yang disampaikan bernegosiasi, berkolaborasi, kira-kira ada nggak yang kira-kira? Tetap untuk strategi lainnya Pak Ibzan, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah sih pada akhirnya. Ya, Karena pengambil keputusan tertinggi itu kan ada di kepala sekolah. Nanti ya, kalau ya. misalkan segala sesuatunya sudah mentok, ya sudah mentok tidak ada opsi. Nah, kepala sekolah ini akan mencoba membantu untuk pengambilan keputusan terakhir gitu. Nah, Ya, ya, ya. kalau pengambilan kepala sekolah sudah mengambil keputusan, besar kemungkinan teman-teman juga akan mengikuti gitu. Iya, iya, iya. Oh, iya, ya benar ya di saat kepala sekolah mengambil kebijakan dan keputusan ya bahasa bahasa mudahnya itu insya Allah diikuti gitu kan. Betul, Pak Ibzan. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini kira-kira butuh waktu berapa lama Pak Uki ini untuk supaya Untuk durasi waktu saya akan mencoba mulai dari berkoordinasi, berkolaborasi, bernegosiasi. Saya upayakan dalam waktu 1 minggu ini, 7 hari ini, saya sudah bisa mendapat jawaban, kepastian supaya di minggu berikutnya itu sudah bisa berkegiatan seperti sedia kala begitu, Pak Ifzan. ya 1 minggu ini Pak Uki ya. Ya, Oke. Intinya dalam 1 minggu ini indikator tujuannya berhasil itu gimana Pak Uki? Apakah langsung terjadi kegiatan atau gimana kira-kira Pak Uki? Kalau perencanaan kan sudah ada ya Pak Ifzan ya. Hanya memang karena keterbatasan waktu kita akhirnya tertunda bahasanya. Di dalam 1 minggu ini ya, indikator berhasilnya adalah kita mendapatkan waktu yang sepakati sehingga kegiatan bisa berjalan gitu. Ya, ya, ya. Oke, kira-kira Pak Uki, apakah ada kemungkinan gangguan lagi Pak Uki, misalkan yang direncanakan tadi itu? Kalau gangguan paling Atau hambatan penolak gitu, hambatan. Ya, gimana gimana Pak Uki? hambatannya paling ya penolakan dari beberapa rekan-rekan aja sih Pak Izan. Karena memang kita kan juga tidak bisa memaksakan juga gitu. Seandainya penolakan-penolakan itu bukan penolakan yang mayoritas, ya, insya Allah kita tetap bisa berjalan gitu. Karena kita tidak bisa memaksakan juga karena mereka punya kesibukan dan kegiatannya masing-masing gitu. Misalkan dari teman saya dalam satu sekolah itu rekan guru ada 20, gabung SD SMP ini ada 22. Jika penolakan itu terjadi di antara 2, 3 orang, nah ini adalah insya Allah kita akan mengakomodir teman-teman yang banyak gitu. Tapi kalau misalkan penolakan itu terjadi dalam jumlah yang mayoritas, misalkan sudah di atas 10, nah, ini kita akan mencoba mempertimbangkan ulang untuk Ya, mengambil langkah atau keputusan lainnya begitu Pak Ibzan. oke. Itu sih hambatannya. Ya, ya. Bagus Pak Uki. Ini lanjut tadi Pak Uki dari apa istilahnya gangguan tersebut misalkan ada gangguan misalkan Pak Uki. Apakah ada apa ini untuk mencegahnya itu Pak Uki? Apakah ada kegiatan untuk mencegah gangguan hambatan yang mungkin terjadi gitu? Contohnya tadi dibilang ada tidak setujunya teman gitu kan. Apakah ada apa sih untuk mencegah gangguan tersebut? Pak Uki?
Ya gimana Pak Ibzan? Apakah ada rencana untuk menghindari gangguan tersebut, Pak Uki? Kan misalkan ada 2 yang menolak, 3 yang menolak Siap, ini, supaya siap. tidak menolak ini, apakah ada planningnya, Pak Uki? Eh, untuk tekniknya pasti kita akan berkomunikasi dengan baik, Pak Ibzan. Oh ya Insya ya Allah ya. kalau kita komunikasikan dengan baik, kita juga mencoba mengakomodir keinginan mereka secara keseluruhan, tanpa ada yang kita kita pisah-pisahkan atau ini kan, Insya Allah tidak akan ada kendala gitu Pak Yuzan. Yang penting komunikasinya baik sih. Oh, sip, sip. Ya. Oke. Apa komitmennya Pak Uki kira-kira ini? Apakah berkomitmen ini untuk melaksanakan kegiatan yang dilakukan itu? Untuk komitmennya, saya akan dari saya pribadi akan mencoba mencari kesepakatan dengan rekan-rekan yang lainnya terkait dengan waktu dan pelaksanaan kegiatan. Dari situ, uh, kalau sudah kita sepakati bersama, kita akan terus lanjutkan kegiatan atau program yang sudah kita rencanakan itu Pak Ibzan. Itu Iya, komitmennya sih. ya. Intinya komitmen bersama Pak Uki ya. Ada Saya, hitam di atas putih, mungkin begitu Pak Uki, bukan? iya, iya. Ya, ini supaya kebersamaan ya, supaya komunitas praktisinya berjalan lancar. Oke Pak Uki, yang kira-kira yang apa ya istilahnya yang bisa membantu Pak Uki menjalankan ini gimana kira-kira gambaran Pak Uki? Yang membantu saya perlu dukungan jelas Pak Ifdan, dukungan dari rekan-rekan seluruhnya, dukungan dari kepala sekolah utamanya, dan juga saya juga pasti dalam melaksanakan butuh fasilitas sekolah juga gitu untuk kita melaksanakan kegiatan ini supaya ini adalah program kita bersama, aktivitas kita bersama demi kebaikan bersama. Uh, Harapannya dari situ saya bisa terfasilitasi sehingga komunitas praktisi ini bisa berjalan gitu dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Itu sih Pak Ibzan. Oh iya iya iya. Berarti setelah coaching ini Pak Uki apa ya tindak lanjutnya Pak Uki ini kira-kira setelah coaching ini? Setelah ini tindak lanjut saya tadi pertama rapat ringan dengan rekan-rekan penggerak komunitas praktisi. Ya. Baru setelah itu kami mencoba untuk negosiasi gitu. Negosiasi ke dalam skala besar atau negosiasi kepada seluruh rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya gitu Pak Ibzan. Sip, sip. Mantap itu Pak Uki. Segera bertindak Pak Uki ya. Ini Siap Pak bentuk Ibzan. tanggung jawabnya Pak Uki ya. Siap bertanggung jawab Pak Uki ya. Insya Allah siap Pak Ibzan. Oke, Pak Uki. Oke Pak Uki. Saya rasa cukup ini intinya apa istilahnya coaching kita hari ini. Saya rasa tujuan dan solusinya udah ada di Pak Uki. Semoga lancar, Siap Pak semoga Ibzan. berhasil gitu kan. Oke, saya rasa apa yang disampaikan Pak Uki itu udah bagus semua. Tinggal diterapkan, berkolaborasi, bernegosiasi. Saja. Mungkin itu saja Pak Uki. Baik Pak Ibzan, terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita saya Pak Ibzan, sudah membantu saya dalam mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak Ibzan. Oke, sama-sama Pak Uki. Yuk.